kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang dimana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Diperas, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita ada dua mobil listrik terbaru dari BYD yang merupakan mobil listrik yang sekarang menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia ya, karena pada penjualan di bulan Oktober kemarin dia mencatat rekor sebagai mobil terlaris di Indonesia karena pengirimannya hampir lebih dari 9.000 unit. Jadi ini adalah mobil BYD Etowan, di mana sebelah kanan ada yang tipe termurahnya yaitu tipe dinamik, dan di kiri ada tipe terlengkapnya yaitu tipe premium. Dari dua mobil ini perbedaan harganya sekitar 40 juta. Nah, kira-kira apa saja perbedaannya, seperti apa perbandingan fitur-fitur lengkapnya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari BYD, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Faiz dari dealer BYD Harmony Palmerah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan untuk mobil BYD, Bapak Ibu bisa hubungi Faiz di nomor telepon 0821 1300 1150. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke BYD Harmony Palmerah yang beralamat di Jalan Bang Pitung nomor 396 yang berpatokan di lampu merah Rawablong. Selain melayani pembelian mobil BYD baru, showroom kami juga melayani untuk servis dan pembelian spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin servis mobil BYD kesayangannya, Bapak Ibu bisa langsung datang ke showroom kami, atau Bapak Ibu juga bisa hubungi Faiz terlebih dahulu untuk membookingkan servis agar Bapak Ibu tidak terlalu lama menunggu di showroom. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada memiliki rencana pembelian mobil BYD baru, Faiz sudah siapkan banyak promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, bagi Bapak Ibu yang memiliki rencana pembelian mobil BYD terbaru, baik secara cash ataupun secara kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan harga spesial, harga terbaik se-Indonesia, dan juga Bapak Ibu bisa langsung nego sama Faiz sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya untuk Atowan, DP mulai dari 30 jutaan saja. Lalu ada BYD M6 yang DP-nya mulai dari 50 jutaan, ada BYD Dolphin, DP-nya mulai dari 50 jutaan, atau Tri, DP-nya mulai dari 50 jutaan juga. Lalu ada Seal dan Sea Lion, DP mulai dari 100 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa bawa mobil BYD terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun hingga 5 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang dimana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan, setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa memakai mobil BYD terbarunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil BYD terbaru, Bapak Ibu cukup menghubungi Faiz saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, apapun mereknya, akan mendapatkan harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km. Dan selain itu, kita juga akan memberikan waranti baterai motor EV-nya selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil BYD dari kami, karena selain memberikan servis gratis, kami juga memberikan waranti yang panjang. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil BYD melalui Faiz,
Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher e-money ataupun voucher coating langsung tanpa diundi. Selain itu, Bapak dan Ibu juga mendapatkan perlengkapan seperti portable charging, device V2L, spare tire kit, serta wall charging selain unit Etowan. Dan jika Bapak dan Ibu melakukan pembelian mobil BYD di kami, Bapak dan Ibu juga dapat melakukan pengisian daya gratis di seluruh charging BYD Harmony se-Indonesia. Dan jika Bapak Ibu ingin melakukan test drive, Bapak dan Ibu cukup hubungi Faiz, nanti Faiz akan siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamat, nanti Faiz akan bawakan unit test drive-nya ke alamat rumah atau kantor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil BYD-nya, jangan lupa hubungi Faiz ya. Jangan membeli mobil BYD terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu mendapatkan penawaran terbaik dari Faiz. Nah, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Faiz dari BYD Harmony Palmerah ya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD, nanti bisa konsultasi sama Mas Faiz ya. Jadi salah satu kelebihan dari BYD Harmony adalah teman-teman bisa mendapatkan charging station secara gratis. Jadi kalau teman-teman mau ngisi daya gitu ya di Harmony cabang manapun itu gratis kalau beli mobil di sini. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian nanti bisa langsung hubungin Mas Faiz, nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap. Oke, kita langsung bandingkan ya antara BYD Etowan tipe dinamik versus tipe premium. Dari tampak eksterior depannya, ini kalau kita amati memang tidak ada perbedaan sama sekali ya. Baik untuk fitur-fiturnya dan juga desainnya, ini sama persis. Dimana untuk lampu utamanya, ini sama-sama sudah pakai lampu LED proyektor. Kemudian ada lampu DRL juga ya, kanan-kiri itu bentuknya garis vertikal dia. Ada dua kanan-kiri. Untuk lampu seinnya sama-sama halogen juga. Jadi antara dinamik dan premium, lampunya ini sama persis. Tidak ada kamera depan sama juga, tidak ada ADAS juga, jadi tidak ada perbedaan juga. Dan secara keseluruhan kita bisa langsung lihat ini adalah tampak eksterior depan dari BYD Etowan yang tipe dinamik 2025 dan ini adalah tampak wajah depan dari BYD Etowan tipe premium 2025 dan ini adalah perbandingan eksterior depan antara BYD Etowan tipe dinamik versus tipe premium yang dari fasad depannya tidak ada perbedaan fitur ataupun spek apapun. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini adalah perbedaan yang signifikan di mana untuk yang BYD Dynamic ini dibekali dengan baterai berkapasitas 30,08 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 300 km. Sedangkan untuk yang Dynamic tipe premium ini memang memiliki jarak tempuh yang lebih jauh karena dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih besar yaitu di 38,88 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 380 km. Jadi perbedaannya sekitar 80 km untuk jarak tempuhnya. Dan baik BYD Etowan tipe dinamik ataupun premium ini sama-sama berpenggerak roda depan. Dan pada kap mesinnya kita lihat juga sama-sama dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini juga tidak ada perbedaan. Sama-sama R16, cara desain juga sama, warnanya sama dengan profil ban yang sama juga di 185/55. Sama-sama rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan listed assist juga. Lalu di atas rodanya sama-sama ada over fender yang seolah-olah menyambung sampai bodi sampingnya. Ini juga tidak ada perbedaan. Kemudian perbedaannya ada di bagian colokan chargernya ya. Dimana untuk yang tipe dinamik, ini dia memiliki kapasitas fast charging untuk DC-nya itu 30 kW. Sedangkan untuk yang tipe premium itu di 40 kW. Bedanya hanya tipis aja. Kemudian di bagian spionnya ini juga tidak ada perbedaan. Untuk housing atau covernya juga sama-sama warna body, sama-sama pengaturan kacanya elektrik, dan sama-sama ada fitur NFC untuk buka kunci pintu pakai kartu. Jadi tidak ada perbedaan juga. Kemudian untuk di bagian handle pintunya pun sama persis, yaitu model jungkit ya. Dan sama-sama sudah keyless atau smart key ya, baik untuk tipe dinamik ataupun tipe premiumnya juga. Dan untuk roda belakangnya, ini juga sama persis, tidak ada perbedaan. Yang dinamik pun sudah pakai rem cakram. Yang premium apalagi ya, tentunya juga sudah cakram. Dan kita lihat ini adalah eksterior samping dari BYD Etowan yang tipe dinamik. Dan ini adalah
tampak eksterior samping BYD E2 yang tipe premium yang perbedaannya hanya di bagian pengisian daya fast chargingnya aja. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya ya. Dari atas sama-sama dilengkapi dengan shark fin antena model strip hiu, warna bodi tidak ada perbedaan. Roof spoilernya juga desainnya sama persis, warna bodi di atas, dalamnya warna hitam doff dengan high mount stop lamp di bagian tengahnya. Kemudian kacanya juga sama-sama kaca anti embun, ada garis-garis defoggernya, tapi sama-sama tidak dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk lampu malamnya juga modelnya sama, LED bar menyambung dari kanan ke kiri, termasuk lampu remnya ini juga sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen. Sama-sama ada emblem BYD juga di bagian tengahnya, sama-sama ada kamera belakang, tidak ada perbedaan, dan sama-sama ada 3 sensor parking di bagian bumper bawahnya, tidak ada perbedaan juga, serta ada 2 lampu reflektor di kanan kirinya. Dan kita lihat ini adalah eksterior belakang dari BYD E2 tipe dinamik, dan ini adalah eksterior belakang dari BYD E2 tipe premium, dan ini adalah perbandingan eksterior belakang dari BYD E2 dinamik versus tipe premium, yang dari eksterior belakangnya pun tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk kuncinya pun tidak ada perbedaan, jadi desainnya sama, tombol-tombolnya juga sama ya. Jadi modelnya itu kayak peti mumi dengan aksen-aksen warna chrome di bagian depan ini, ada tombol lock unlock, kemudian ada tombol untuk membuka kunci bagasinya juga, plus ada tombol untuk menghidupkan mesin bisa dari remote juga gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk di bagian kunci. Model dari belakangnya juga sama persis, ada emblem BYD juga. Jadi ini sama-sama keyless, jadi kalau teman-teman misalkan mau ngunci gitu ya, teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya, karena dia bisa dibuka dengan menekan tombol yang ada di handle pintu aja ya. Nah ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka tekan tombol ini aja. Atau teman-teman juga bisa buka pakai kartu seperti ini ya. Dan ini dua-duanya sama, tidak ada perbedaan. Untuk radius depannya, ngomongin BYD E2 yang dinamik juga sama persis secara fasad ya, dari atas sampai bawah sama kayak yang tipe premium juga, termasuk ada warna-warna abu-abu yang sudah lapisan soft touch di bagian armrest dan atasnya ini, ada laci kecil, kemudian juga ada finishing warna abu-abu glossy di sini, kelihatan tampak elegan, lengkap dengan tombol-tombol poridonya. Cuman untuk autonya hanya auto down ya, tidak ada auto up-nya. Di bagian bawah juga dia ada speaker, ada 1 cup holder dan door pocket yang panjang. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga sama persis dari yang tipe premium juga, tidak ada perbedaan, berpadu warna hitam, ada list-list chrome dan berpadu warna abu-abu yang dilapis soft touch juga. Di bagian kanan kisi-kisi AC-nya juga sama, ada aksen-aksen warna abu-abu glossy-nya lengkap dengan berpadu warna-warna silver. Dan di paling bawah dia hanya ada pedal gas dan rem saja tentunya ya, karena semua E2 hanya tersedia matic, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya ini juga menarik karena tidak ada perbedaan dari tipe premium juga, sudah dilapis kulit sintetis, modelnya juga sama persis, semi bucket dengan bintik-bintik di bagian tengahnya. Cuman bedanya tidak ada airbag di bagian jok aja ya, dibandingkan yang tipe premiumnya sudah ada 6 airbag. Lalu untuk pengaturannya, untuk sandarannya masih manual, beda dengan premium yang sudah elektrik, dan tidak ada untuk pengaturan ketinggian jok juga gitu ya. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, tapi bedanya dengan tipe premium untuk yang dinamik ini dia belum dilapis kulit ya, tapi ada aksen warna silver juga untuk perpaduan warnanya, jadi kelihatan elegan. Kemudian di tengah ada emblem BYD juga dengan lingkaran warna silver juga, lengkap dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di bagian kanan juga menariknya ada pengaturan untuk kontrol head unit audionya juga, termasuk untuk ngangkat telepon. Dan di kirinya menariknya juga ada tombol untuk pengaturan cruise controlnya. Jadi pada saat teman-teman mendapati jalan yang kosong, tinggal aktifkan, nanti mobil akan otomatis melaju sesuai dengan kecepatan yang sudah kita setting, tanpa kita harus injak gas lagi gitu ya. Jadi tentunya ini cukup menarik karena jarang sekali mobil di bawah 200 jutaan ada cruise controlnya seperti ini. Selain itu untuk setirnya juga masih bisa diatur naik turun ya, walaupun memang beda dengan premium, dia tidak bisa maju mundur, jadi sudah tilt tapi belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar dengan lampu-lampunya, ini juga menariknya ada pilihan auto, dan di kirinya ini ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depannya. Untuk hidupkan mesinnya ini juga agak ketinggalan dari tipe premium, sudah keyless jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya di kiri setirnya ya, kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya juga sudah pakai layar LCD digital sekitar 7 in, indikator-indikatornya jelas semuanya,
bahkan ada TPMS juga gitu ya. Pintu-pintu yang terbuka juga ada indikatornya, dan kilometernya juga sudah digital. Jadi memang ini cukup menarik gitu ya, jadi nggak terlalu ketinggalan dari tipe premiumnya juga. Untuk head unit audionya, dia juga sama dengan tipe premium, sudah layar touchscreen juga ya, sekitar 10 inan. Di sini juga fitur-fiturnya lengkap, termasuk yang ada di speedometer juga tampil di sini ya, seperti TPMS gitu ya. Kemudian juga dia ada untuk pengaturan AC-nya, kayak yang di tipe premium, untuk pengaturan blower, pengaturan arah semburannya bisa badan ke kaki dari sini juga. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya, untuk medianya juga cukup komplit gitu ya. Sudah ada Android Auto, Apple CarPlay juga. Kemudian juga ada Spotify. Kemudian ada fitur-fitur lainnya juga lengkap gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan dari tipe premiumnya juga. Lalu di bagian kiri dia juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Jadi airbagnya total ada 4 dengan kisi-kisi AC yang kelihatan elegan juga. Lalu ada lapisan soft touch ini menyambung dari bagian kiri sampai ke tengah warna abu-abu. Lalu di bawah ini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tertutup gitu ya. Di bagian tengah juga tombol-tombolnya sama kayak tipe premium, mulai dari transmisinya di sini ya. Jadi untuk mundurnya teman-teman dorong ke atas, kalau mau drive tinggal tarik ke bawah, atau parkirnya teman-teman tekan tombol yang di sampingnya ini ya. Jadi cukup praktis, dan ini juga sudah tentunya dipikirkan ya, cukup aman juga karena sudah ada auto hold-nya juga ya di sini. Lalu ada tombol mode berkendaranya. Ini dia ada eco, normal gitu ya, sport. Kemudian di sini juga ada tombol VSC-nya kalau teman-teman lagi di daerah licin. Kemudian ada pengaturan untuk AC-nya juga ya. Selain tadi bisa dari head unit, bisa dari sini juga, termasuk untuk pengaturan volume audionya juga bisa dari sini putaran-putarannya. Lalu kisi AC-nya juga sama kayak yang tipe premium juga ya. Jadi modelnya cukup elegan dengan finishing warna abu-abu yang sudah glossy seperti ini. Di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan ya, bisa untuk naruh handphone, tapi ini tidak ada wireless chargernya. Kemudian ada 2 cup holder juga, dan menariknya untuk bagian klaster tengahnya ini dia juga sudah soft touch semuanya gitu ya. Jadi kalau kena lutut, ini dia tidak keras. Dan di bawah ini dia juga masih ada tempat penyimpanan yang cukup besar ya, terbuka seperti ini, dan dilengkapi juga dengan power outlet, ada untuk colokan USB A, Type-C, dan ada untuk micro SD juga ya. Jadi cukup lengkap juga colokannya, nggak ketinggalan dari tipe premiumnya. Secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan fasad dari dashboardnya sekali lagi ini memang hampir sama persis dengan yang ada di tipe premium juga, kecuali memang bahan setirnya yang belum dilapis kulit dan tidak ada wireless charger. Untuk di atas spion dalamnya masih standar, tapi menariknya lampu cabinnya juga sama kayak tipe premium ya. Dia sudah LED, modelnya touchscreen. Kemudian di bagian kanan kirinya juga dilengkapi dengan sun visor, bahkan ada kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahannya di atasnya juga gitu ya. Dan di kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Dan menariknya di bagian kanan kiri pilar A-nya juga ada indikator airbag karena airbagnya sudah ada 4. Kemudian untuk seatbeltnya sama persis juga ya, sudah Pro Tensioner Force Limiter 3 titik penguncian. Headrestnya juga sama, menyambung, modelnya cukup sporty kayak mobil balap gitu ya, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya, fix kayak gini. Kemudian di bagian pilar atasnya menariknya dia masih ada airbag gitu ya, jadi walaupun tidak ada airbag di jok, tapi di pilarnya certain airbagnya tuh ada, alias ada 4 airbag. Untuk rem depan dari yang tipe premium, ini secara fasad juga tidak ada perbedaan, alias secara model ini sama persis. Cuman bedanya itu untuk pengaturan power window-nya, untuk di bagian driver kalau yang tipe premium sudah bisa auto up down ya. Sedangkan kalau dinamik tadi dia hanya auto down saja. Selain itu, tidak ada perbedaan lagi ya. Kita langsung masuk dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini juga tidak ada perbedaan ya. Jadi secara fasad pun dia sama persis dari kanan ke kiri, tidak ada perbedaan. Dan untuk bahan joknya ini tidak ada perbedaan secara bahan, sama-sama kulit sintetis gitu ya. Motifnya juga sama, desainnya sama, termasuk ada airbag juga sama. Tapi perbedaannya adalah pengaturan untuk seatnya. Di bagian driver ini kalau yang tipe premium dia sudah elektrik, baik untuk pengaturan sandarannya, kemudian untuk maju mundur, dan juga untuk pengaturan ketinggian joknya. Jadi ada 6 cara yang sudah elektrik, jadi kelihatan lebih premium. Dan untuk setirnya perbedaannya untuk yang tipe premium ini sudah dilapis kulit atau leather ya, warna hitam, jadi lebih keset, kelihatan lebih premium juga. Untuk selebihnya sama persis, termasuk tombol-tombolnya dan juga airbagnya juga. Kemudian dia juga bisa dinaikin turun, kemudian juga bisa maju mundur, jadi lebih lengkap juga pengaturannya karena sudah tilt dan teleskopik.
Untuk hidupkan mesin juga sama ya, tombolnya sudah keyless dari sini juga. Untuk speedometernya pun tidak ada perbedaan ya, layar LCD dengan ukuran yang sama yang ada di tipe Dynamic juga. Di bagian head unit audionya tidak ada perbedaan, termasuk sudah ada kamera belakang juga. Tombol-tombol di bawahnya juga sama persis, termasuk isi AC-nya. Kemudian lapisan-lapisan bahan soft touch-nya sama juga, termasuk airbag untuk di bagian penumpang depan. Dan lacinya juga sama persis. Di klaster tengah bawah ini sama-sama ada tempat penyimpanan lengkap dengan colokan yang sama juga. Tapi di atas untuk yang tipe premium sudah dilengkapi dengan wireless charger yang tidak ada di tipe Dynamic-nya. Untuk cup holdernya ada dua juga sama, tidak ada perbedaan. Dan di plafon atas pun dia tidak ada perbedaan sama sekali ya. Cuman ada pilar di bagian kanan kirinya, ini dia bedanya sudah ada indikator airbag. Untuk seat belt-nya pun sama persis 3 titik, proteksioner dan fast limiter, headrest-nya juga sama ya. Jadi bedanya hanya ada indikator airbag di bagian pilar atas ini. Karena airbag-nya untuk yang premium dia sudah ada 6, sedangkan Dynamic hanya ada 4. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door rim di baris keduanya juga sama kayak depannya, nggak ketinggalan dari tipe premium. Berpadu warna hitam dan warna-warna abu-abu ya, termasuk di bagian armrestnya ini juga warna abu-abu, sudah soft touch juga bahkan ya. Jadi depan belakang ini sudah empuk. Ada laci kecil, ada tombol power window juga di sini. Kemudian handle pintunya juga di finishing warna abu-abu glossy, jadi kelihatan elegan. Dan di bawah tidak ada speaker bedanya ya. Jadi speakernya hanya ada di depan. Lalu ada satu cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari BYD Atto1 yang tipe Dynamic ya. Secara ruang cabin keluasannya sama ya. Jadi memang agak mepet di bagian lutut. Karena jok baris pertamanya saya mundurin full gitu ya. Untuk mengukur supaya teman-teman tahu nih kira-kira seperti apa dimensinya. Lalu di bagian atasnya, ini headroomnya lumayan tinggi. Dari tinggi saya 197-an ini masih 10 jari lebih ya. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract juga sama dengan tipe premiumnya. Seatbeltnya 3 titik semuanya, termasuk tengahnya. Ada indikator airbag juga ya, karena airbag sampingnya itu sampai belakang. Kemudian ada headrest 3 juga gitu ya. Dan ini semuanya sudah adjustable. Kemudian ada isofix juga di sini. Dan di depan sini juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri yang sudah dilapis kulit. Dan di bawah ada tempat penyimpanan terbuka juga. Sekarang kita bandingkan interior baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door rim di baris keduanya juga tidak ada perbedaan sama sekali, alias sama persis dari atas sampai bawah. Kita langsung masuk aja. Nah, di baris keduanya secara ruang cabin juga tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan fitur-fiturnya. Mulai dari joknya sudah sama-sama kulit sintetis dengan 3 headrest, 3 seatbelt juga, ada isofix juga di bawah. Di atas juga ada pegangan tangan retract kanan kiri sama juga. Dan di depan tidak ada colokan-colokan, hanya ada tempat penyimpanan juga, termasuk kantong-kantong kanan kirinya. Jadi di baris keduanya tidak ada perbedaan sama sekali, kecuali ada indikator tulisan airbag karena sudah ada airbag samping, karena airbagnya sudah 6. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk buka bagasi sama-sama masih manual ya. Jadi angkat manual seperti ini. Dan kita lihat bagasinya cukup lumayan besar ya. Dan dia juga cukup tinggi karena agak ke bawah juga untuk lantai bagasinya. Dan teman-teman juga masih bisa lipat jok baris ketiganya juga ya. Cuman tidak rata dengan lantai. Oke, sekarang kita bandingkan untuk yang tipe premium. Di bagasinya pun seharusnya tidak ada perbedaan ya. Bukanya juga sama-sama manual. Untuk ukuran bagasinya juga sama gitu ya. Pelipatan joknya juga sama, ke depan juga. Jadi tidak ada perbedaan di bagian bagasi. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap perbandingan antara BYD Atto1 yang tipe Dynamic versus tipe premium yang terlengkap ya. Jadi selisih harganya memang 40 jutaan, ada 10 perbedaan, tapi yang signifikan adalah jarak tempuhnya, di mana kalau yang Dynamic ini dia menempuh sekitar 300 km, sedangkan untuk yang premium bisa sampai 380 km. Jadi kalau secara fitur-fitur sebenarnya nggak terlalu beda jauh,
Tapi mungkin kalau teman-teman hanya pakai di dalam kota aja, yang dinamik ini tentunya juga sudah cukup worth it. Karena dia memang sudah cukup lengkap juga secara fitur-fitur standar untuk kita pakai sehari-hari. Tapi untuk yang tipe premium, dia memang lebih dibanyakin fitur-fiturnya lagi seperti punya electric seat juga gitu ya. Jadi kira-kira menurut teman-teman apakah lebih worth it yang dinamik atau yang premium? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki BYD Etowan ini ataupun BYD tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi sama Mas Faiz dari BYD Harmony Palmerah. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan aja kira-kira kalau beli pesen sekarang dapat unitnya kapan gitu ya. Kalau teman-teman pengen kredit bisa juga tanyain hitungannya. Atau kalau teman-teman misalkan pengen lihat unitnya atau bahkan janjian test drive, pokoknya bisa janjian langsung sama Mas Faiz, langsung hubungin di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dinpras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dinpras. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.